Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Kalian mau beli monitor? Nah, ini mau dijual. Tapi sebelum kalian beli monitornya, kelebihan dan kekurangannya tuh apa aja? Oke, sekarang kita akan lihat dulu. Let's go! Ini adalah monitor Acer XP271U M3. Di dalam boxnya sudah dikasih kabel power, kabel DisplayPort, kabel HDMI, buku manual, dan pastinya buku garansi. Garansinya ini udah 3 tahun spare part, servis, dan panel. Plus ada 1 tahun ADP. Jadi panjang banget kalau misalkan monitor ini kena air atau jatuh nggak sengaja, dalam masa 1 tahun masih bisa digaransiin. Cara pasang kakinya gampang, tinggal di slide, lalu bagian bawahnya tinggal diputer. Ini ada penguncinya. Untuk bagian port di belakang, ada 1 kali power, 2 kali HDMI, 1 kali DisplayPort, 1 kali port untuk headphone. Kalian bisa lihat ini seperti ada kail, kayaknya untuk kabel manajemen. Cuman, nanti deh cobain bareng-bareng ya, bermanfaat nggak nih si kailnya? Lanjut kita lihat bagian atas. Di sini kelihatan logo Acer ada di belakang. Dengan desain untuk ventilasinya, kelihatannya tuh ke gaming-gamingan. Terus lihat navigasinya, ada joystick plus tombol tunggal. Kompatibel juga dengan peso mounting karena ada 4 baut. Jadi misalkan kalian mau ganti standnya atau ditempel di dinding, ini masih bisa. Oh ya, lupa ya, tadi di awal juga kalian udah lihat. Ini si monitornya tuh selain bisa muter 360 derajat, ini menurut saya sih keren banget ya. Terus juga bisa naik turun, menyesuaikan dengan meja yang kita pakai. Bisa tilt ke bawah dan juga tilt ke atas. Biasanya karakter gamer tuh kan beda-beda ya. Ada yang suka lihat gamenya tuh dari atas, ada yang dari bawah juga. Bahkan dari samping juga ada tuh ya. Apalagi gamenya tuh yang game tembak-tembakan. Monitor ini jadinya bisa fleksibilitasnya tuh lebih nyaman. Ya ini sih harus diacungi jempol ya. Jadi si monitor itu bisa kasih fleksibilitas yang cukup nyaman gitu ya. Kanan kiri oke. Lalu ada 2 speaker juga. Ini totalnya 2 watt ya. Jadi untuk sekedar dengerin musik atau suara pas editing masih bisa. Cuman jangan ngarep yang ekspektasinya tinggi, bassnya tinggi, yang adep gitu. Enggak. Hasilnya ya biasa aja. Kalian penasaran? Ya udah, sekarang kita akan tes aja gimana hasil si speakernya. Nih. Lanjut lagi ya, monitor ini tuh berukuran 27 in dengan resolusi 2K 2560 x 1440 pixel, 1 millisecond G2G, 180 Hz untuk refresh rate-nya, dan support dengan AMD FreeSync. Panelnya sudah menggunakan IPS, jadi view angle-nya bisa sampai 178 derajat. Dilihat di kanan, di kiri, di samping, warnanya masih terlihat tajam. Acer mengklaim punya color gamut 95% DCI-P3 dengan native contrast ratio 1000:1. Apakah benar? Nanti kita akan uji juga ya menggunakan alat SpiderX. Apakah klaim dari si Acer ini benar-benar mendekati atau bahkan jauh berbeda? Kecerahan layarnya tuh standar ya, cuman 250 nits aja. Untungnya ada anti glare-nya. Jadi kalau disimpan di luar atau di tempat yang terang, di depannya banyak cahaya, nggak terlalu mengganggu si pantulannya. Oke, sekarang kita akan tes ya pakai alat si SpiderX-nya. Kita lihat color gambutnya tuh seperti apa. Setelah saya coba ulang-ulang 2 kali pengujian, hasilnya ini hampir mirip-mirip aja ya. Kalian bisa lihat nih, 100% sRGB, 88 ARGB, dan 95% P3. Hasilnya cukup positif, sesuai dengan klaim yang di websitenya. Lalu untuk tingkat brightness-nya, dari hasil pengujian ini mendapatkan 249,5 nit. Hampir sama ya, tadi kan klaimnya 250 nit. Ya ini standar lah ya. Dengan kecerahan seperti ini kayaknya memang nggak cocok kalau dipakai di outdoor, apalagi saat siang hari. Terus untuk skor blacknya 0,31. Perkiraannya warna-warna hitamnya tuh mendekati abu-abu gelap, jadi nggak benar-benar pekat ya. Terus untuk kontrasnya di sini mendapatkan 810:1. Tadi kan klaimnya 1000:1 ya. Ya di sini sih hampir mendekati klaimnya ya seperti yang di website. Jadi ya memang kalau skornya kecil seperti ini kurang tajam aja dimensinya. Terus untuk white point-nya di sini mendapatkan 7000 Kelvin,
warnanya agak kebiruan ya. Cool, karena semakin dekat ke 6500 Kelvin, artinya warnanya tuh semakin akurat. Ini hasilnya 7000 Kelvin. Terakhir, untuk color akurasi. Walaupun monitor ini punya kecerahan yang pas-pasan, tapi akurasi warnanya tuh punya nilai plus. Average-nya di sini mendapatkan 0,74, artinya di bawah 2 delta E. Hasilnya cukup bagus lah ya. Layak untuk dijadiin monitor editing foto ataupun video, supaya warnanya tuh tidak terlalu meleset saat dilihat di HP atau monitor orang lain. Nah, lanjut sekarang kita akan lihat UPO test ya. Kalian bisa lihat di sini memang sesuai dengan speknya, bisa menyentuh angka 180 fps. Kalau misalkan dilihat seperti ini ya, garisnya, memang si blur UPO-nya ini agak sedikit ngeblur ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan 90 fps, apalagi yang 45 fps, si UPO-nya ini patah-patah, malahan jadi nggak kelihatan blurnya. Makanya memang standarnya untuk resolusi 2K 180 Hz ini udah pas banget. Nah, untuk scrolling cepet, misalnya kalian buka-buka artikel ya, dengan 180 Hz refresh rate, si gambarnya tuh nggak patah. Ini masih enak di mata ya, nggak capek gitu si matanya kalau misalnya kalian sering-sering scroll di monitor ini. Oke, sekarang kita akan tes main game. Karena di monitor ini tuh ada banyak preset ya teman-teman. Kalian bisa tinggal klik aja di sini. Sudah banyak preset yang tersedia. Kalau pengen simple, pilih action, racing, atau grafik ya. Sesuaikan dengan game yang pas kalian mainkan. Atau pas editing, ya pilihnya grafik ya. Terus pas nonton film, ya aktifkan HDR-nya supaya warna lebih dramatis, lebih hidup. Atau juga kalian pas main game Cyberpunk atau game-game AAA ya, aktifkan HDR-nya juga nggak apa-apa. Supaya efek cahaya, terus pantulan lampu, ledakan-ledakannya tuh terlihat menyilaukan. Oh, keren ya. Kalau pengen hemat, ya kalian pilih Eco aja. Nanti watt monitornya ini bisa turun sedikit. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan masuk kesimpulan. Yang pertama, saya bahas dulu ya. Ini kabel manajemen yang di belakang. Kail yang di belakang ini memang untuk kabel manajemen. Pas saya coba dikaitkan kabel, ya, kabelnya ini masih terlihat berantakan aja ya. Terus si monitornya coba naik turunin ya. Kabelnya jadi nyangkut-nyangkut. Aduh, jadi gimana ya ini ya? Ya pokoknya pinter-pinter aja deh kalau kalian mau manfaatin si kail yang di belakang untuk kabel manajemen. Kalau urusan fitur, ini menurut saya sih udah lumayan cukup lengkap. Apalagi ketika tadi ya di tes color akurasinya, dia tuh punya average-nya di 0,74. Kalau misalkan hasilnya seperti ini, mirip dengan monitor yang harga 5 jutaan. Jadi color akurasinya di bawah 2 delta itu bener-bener hampir mirip lah dengan warna yang nantinya bakalan dihasilkan di monitor lain atau di handphone lain. Jadi cocok juga sih kalau misalkan dipakai untuk editing foto atau editing video dengan average color akurasi di bawah 2 delta ini. Tapi kalau misalkan untuk kontras, dia hanya 810:1. Jadi tidak sesuai dengan klaim di websitenya si Acer ya, 1000:1. Jadi kurang oke sih hitamnya. Jadi kelihatannya tuh abu-abu, nggak hitam pekat. Terus fitur HDR-nya juga di sini kurang dapat karena si nits-nya atau kecerahannya tuh cuma 250 nits aja. Monitor ini ya bisa masuk ke middle class ya. Terus kalau misalnya kita mau jadiin si monitor ini monitor gaming ya, cocoknya pakai GPU apa? Menurut saya sih RTX 4060 Ti atau RTX 5060 Ti atau dari AMD Radeon-nya bisa RX 5070 XT. Nah, di sana kan ada fitur freezing-nya, nanti bisa dimanfaatkan supaya bisa meminimalisir tearing atau ghosting ya ketika kita aktifkan si AMD freezing di monitornya. Terakhir untuk harga. Ketika saya lihat di e-commerce, harganya tuh sekitar 2,6 jutaan sekian. Ya memang kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa kompetitor, ada dari MSI G274QRF, terus ada dari LG 27GR75Q, atau dari Asus TUF ya, banyak banget kompetitornya. Tapi menurut saya, kalau misalkan average-nya seperti yang tadi diuji ya, ini tuh menang banyak ya dari kompetitor yang lain dengan harga yang ya 11-12 lah, hampir sama ya, di bawah 3 jutaan. Jadi kalau misalkan untuk akurasi warna, Acer ini bisa diacungi jempol. Tapi kalau misalkan untuk fitur, ya banyak monitor yang punya fitur jauh lebih lengkap daripada si monitor ini. Oke, gitu aja. Kalau misalkan kalian minat dengan si monitor ini, bisa cek linknya, saya akan simpan di deskripsi atau nanti DM aja ke Instagram. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.